Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Suara saya masih gak terlalu nyaman untuk didengar, walaupun aslinya juga nggak enak didengar. Pagi ini menarik, kita ingin membedah atau ingin mendapatkan tausiah tentang sahabat berkawan dengan penjaga makam. Jadi kalau dari judulnya, ini udah kayak judul-judul film ini. Beberapa episode terakhir judulnya mulai menarik ini. Mbak Diana dan teman-teman dari tim redaksi di Dukcapil memberikan judul-judul yang menarik. Dan pagi Prof, apa kabar Prof? Ya Prof, Prof audio Prof. Maaf, Prof, audionya masih belum on. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semua untuk Mas Suryo Koco beserta seluruh kru TV Desa, kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil semuanya. Semoga selalu sehat, penuh semangat. Ternyata benar rekan-rekan semuanya, Mas Suryo Koco, acara ini nggak ada matinya. Hari Rabu libur, kita tetap on. Kamis libur, kita tetap on. Jumat libur, tetap kita berkarya terus, produktif terus. Luar biasa untuk TV Desa. Terima kasih banyak seluruh kerabat desa dan kawan-kawan yang tidak putus-putusnya untuk terus berkarya. Oke, nggak ada libur panjang ini, Prof, teman-teman kayaknya. Dan yang menarik adalah ada berita bagus. Saya juga lapor ke Pak Mendagri, juga melaporkan ke Pak Menpan. Sore hari baru masuk di saya 318 daerah yang hari Rabu dan Kamis itu kerja, Mas. 318 daerah sore masuk, dan itu sudah terlanjur saya beritakan kepada berbagai media karena ini kabar baik produktivitas ASN di hari libur. Ternyata malamnya masuk data lagi 405 daerah. Luar biasa. Bayangkan dari 514 yang aktif kerja di hari libur, hari Rabu dan Kamis kemarin 405, dan hari ini kita monitor lagi dan banyak yang WA saya, Pak, kami juga lembur, Pak, kami juga masuk. Jadi Pak Tito Karnavian menjadi betul-betul diimplementasikan. Terima kasih kawan-kawan semuanya, sahabat Dukcapil. Oke, luar biasa sahabat Dukcapil yang selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan pagi ini kita akan berbincang tentang berkawan dengan penjaga makam. Ini kayaknya hubungannya dengan pendataan warga yang meninggal atau gimana ini, Prof? Silakan, Prof. Ya, Mas Suryo Koco, sahabat semuanya, kerabat desa yang berbahagia. Terima kasih rekan-rekan redaksi Dukcapil yang memilih topik bagus untuk hari ini. Berkawan dengan penjaga makam. Kalau kita lihat siklus dalam kehidupan kita, dan itu yang juga ditangani oleh Dukcapil, ada peristiwa-peristiwa yang harus dicatat. Mulai dari kelahiran, pemberian NIK, dibuatkan akte kelahiran, dibuatkan kartu identitas anak, kemudian menikah, memiliki anak, ada pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, mungkin ada juga yang bercerai. Nah, di ujung akhir itu terjadi peristiwa kematian. Kematian juga diurus oleh Dukcapil. Dilakukan pencatatan kematian atau dibuatkan akte kematian. Nah, ini Mas Suryo Koco. Ternyata Dukcapil itu seperti malaikatnya manusia di dunia. Mencatat semua peristiwanya manusia-manusia itu. Seluruh penduduk dicatat dari lahir sampai mati. Itulah mengapa dalam administrasi kependudukan disebutkan jelas, tugas Dukcapil itu mencatat peristiwa yang dialami oleh penduduknya. Mencatat peristiwa yang dialami oleh penduduknya di bidang kependudukan. Nah, khusus pagi hari ini kita berbicara dan ingin terus memotivasi kawan-kawan semua untuk memperbaiki satu catatan kita yang menurut data statistik di Dukcapil itu berada di posisi paling rendah, Mas. Seluruh sahabat Dukcapil, data kita
yang berada di ranking paling bawah dalam pencatatan administrasi kependudukan kita itu adalah pencatatan kematian. Kalau dikatakan dengan skala 5, 1 sampai 5, pencatatan kematian itu masih di skala 1. Kalau pembuatan KTPL dan akte kelahiran itu sudah di skala 5. Pendataannya paling bagus, KTPL dan akte kelahiran itu paling bagus dalam statistik nasional. Nah, kalau akte kematian, statistik nasional juga paling rendah, di statistik masing-masing kabupaten kota juga paling rendah. Nah, oleh karena itu, kita harus berikhtiar penuh, merubah strategi kerja. Jadi dari konsepsi, regulasi, kita turunkan ke strategi. Jadi konsepsinya seperti apa, semua orang harus dicatat peristiwanya. Konsepsi itu. Kemudian diturunkan ke dalam regulasi. Sudah ada Undang-Undang 24 2013. Kemudian lahir Perpres 96 2018. Didetilkan lagi regulasinya di Permendagri 108 2019. Nah, sekarang tinggal kita buat strateginya, setelah itu eksekusinya. Jadi ada 4 tingkatan. Konsepsinya benar, regulasinya disiapkan, strateginya kawan-kawan harus buat. Setelah itu jangan takut untuk melangkah eksekusi. Bagaimana strateginya? Strateginya teman-teman harus membuat yang namanya buku pokok pemakaman. Untuk mendorong pencatatan yang menjadi lebih baik tadi. Dibuatlah buku pokok pemakaman. Bagaimana eksekusinya? Bisa dengan jemput bola, dan yang terakhir kita dorong adalah untuk teman-teman berkawan dengan penjaga makam. Karena apa? Setiap orang yang meninggal, kalau susah Anda cari, datangi saja di makam. Pasti ketemu. 95-99% orang Indonesia dimakamkan di pemakaman. Nah, ini yang menjadi dasar kita hari ini untuk berdiskusi. Karena kalau kita lihat, kita semua, negara ini filosofinya ada 2. Mengapa orang yang meninggal harus dicatat? 1, filosofi pertama adalah bentuk penghargaan dari negara, bentuk pelayanan dari negara untuk penghormatan terakhir kepada penduduk warga negaranya. Jadi ketika lahir, negara memberi penghormatan dengan menerbitkan akte kelahiran dan NIK. Ini Mas Suryo Koco. Jadi negara itu betul-betul hadir dari awal sampai dengan akhir hayat WNI kita, penduduk kita. Pertama, lahir diberi penghormatan oleh negara. Terbitkan NIK, terbitkan akte kelahiran, terbitkan kartu identitas anak. Setelah meninggal dunia, negara pun memberi penghormatan dalam bentuk pelayanan kependudukan, diterbitkan akte kematian. Jadi rekan-rekan semua, negara itu hadir melalui Dukcapil sejak lahir sampai meninggal dunia. Ini filosofi besar administrasi kependudukan Indonesia. Jadi negara memberi penghormatan, negara memberi pelayanan. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua adalah agar ada bukti hukum, ada legalitas bahwa seseorang itu benar-benar sudah meninggal dunia dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kematian itu. Nah, inilah yang terus harus kita lakukan. Karena manfaatnya banyak sekali. Kalau sudah diterbitkan akte kematian, manfaatnya yang dirasakan 1, kalau dia memiliki aset, nanti pewarisannya bisa disusun dan dilaksanakan dengan lebih mudah. Aspek pewarisan. Yang kedua, nasab, hubungan orang tua dengan anak. Itu lebih jelas kelihatan sehingga bisa diketahui beliau kapan meninggal dunia, nanti siapa yang menjadi wali kalau ada pernikahan, ya. Itu semua secara hukum terpetakan dengan jelas. Kemudian untuk hubungan sosial ekonomi yang lain, untuk mengurus taspen, mengurus rekening bank, mengurus asuransi, itu bisa dilakukan dengan baik apabila akte kematiannya sudah dibuat. Nah, itu manfaat-manfaat yang bisa
diperoleh. Tetapi untuk menuju ke sana, apakah dalam praktek ada kesulitan? Ya, banyak kesulitan yang masih dihadapi. Salah satunya adalah karena masyarakat menganggap kalau sudah meninggal dunia sudah selesai. Banyak yang menyampaikan ke saya, Mas Suryo Koco, ketika saya turun ke daerah, ada orang yang baru mengurus. Saya tanya, Bu, ngurus apa? Mengurus akte kematian suami saya. Kapan meninggalnya? Sudah 2 tahun yang lalu. Loh kenapa? Kok baru diurus sekarang? Saya tidak punya harta. Suami saya bukan PNS, bukan TNI Polri, tidak punya asuransi. Loh kenapa Ibu sekarang baru mengurus? Iya Pak, ternyata saya tidak bisa menikah lagi. Kebetulan mau menikah. Ternyata tidak bisa menikah lagi karena dalam KTP-nya masih tertulis kawin. Dalam kartu keluarganya masih tertulis status kawin. Nah, bagi ibu-ibu, kalau dalam KK dan KTP-nya masih tertulis kawin, sampai kapanpun tidak akan bisa menikah. Karena di Indonesia sistemnya tidak boleh poliandri. Berbeda Nggak apa-apa ya, Bro. Beda dengan bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak ditulis statusnya kawin, mau kawin lagi, malah teman saya dikasih jempol. Kamu kok hebat, kok berani gitu loh. Ini, jadi itu teman-teman. Dalam fakta-fakta keseharian, kita menemukan banyak sekali manfaat pencatatan kematian yang outputnya diterbitkan akte kematian. Nah, ini yang harus terus kita dorong, penyadaran ini, literasi, edukasi, sosialisasi yang berujung pada pemahaman. Ada satu yang perlu kita sampaikan bersama, Mas Suryo Koco mohon izin ini. Ya. Dengan teman-teman ketua RT. Saya kan dulu diprotes ketua RT ketika pindah penduduk tidak perlu pengantar RT. Pembuatan KTPL tidak perlu pengantar RT. Marah banyak sekali pada saya. Saya di WA. Tapi saya jelaskan bahwa ini adalah kehendak negara. Tugas ketua RT masih banyak. Tugas ketua RT diringankan dari aspek-aspek administrasi pendudukan. Nah, kalau Anda mau lakukan, bantu saya. Loh, mereka bertanya, Pak Dirjen, bantu apa? Ada tugas sampean, tugas penjenengan semua yang ternyata tidak pernah atau jarang sekali penjenengan lakukan. Apa Pak? Melaporkan kematian. Jadi ketua RT itu mendapatkan mandat dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang sekarang 24/2013. Seingat saya di pasal 44. Nah, nanti Mbak Diana, teman-teman semua, kalau saya lupa diingatkan. Nggak apa-apa diingatkan. Karena banyak yang harus dihafal, ada yang lupa. Seingat saya di pasal 44. Itu mengatakan begini, pelaporan kematian dilakukan oleh ketua rukun tetangga. Ketua RT atau nama lain boleh. Dilakukan paling lambat 30 hari setelah kematian terjadi. Jadi 1 bulan itu sudah harus dilaporkan. Nah ini Pak Ketua RT kalau yang ada hadir di sini, ya teman-teman dari kerabat desa tolong diberitahu Pak RT semua. Pak RT itu mendapatkan kehormatan luar biasa dari negara. Karena disebut di dalam Undang-Undang Adminduk membantu negara mendapatkan kewenangan melaporkan kematian. Jadi teman-teman, kalau ada ketua RT melaporkan jangan dianggap itu calo. Itu seseorang yang mendapatkan delegasi perintah dari undang-undang secara atributif. Nah, atributif itu adalah pemberian kewenangan yang tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Jangan Pak RT. Nah, maka kita sosialisasikan Pak RT, tugas Bapak ringan di bidang pindah penduduk. Ringan di bidang pembuatan KTPL. Tetapi tolong laksanakan tugas dalam rangka pembuatan akte kematian. Nah, itu dulu Mas Suryo Koco, pengantar yang perlu saya sampaikan. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.